Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bab 3, yaitu kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan tradisional. Ada banyak permainan tradisional, salah satunya yaitu lompat tali. Nah, gerakan lompat tali diawali dengan berjalan atau berlari, kemudian melompati tali yang dipegang oleh teman. Dalam permainan ini, kamu harus dapat mengkombinasikan gerakan supaya mahir memainkannya. Pada permainan lain pun, kamu juga harus melakukan kombinasi gerak. Misalnya, dalam permainan boy-boyanan, ada kombinasi gerak berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Terus lagi pada permainan gulbak sodor, ada kombinasi gerak berjalan, berlari, dan melompat. Ada 3 kombinasi gerak dalam bab ini. Yang pertama yaitu kombinasi gerak dasar jalan, lari dalam permainan tradisional. Yang kedua yaitu kombinasi gerak dasar jalan, lempar, dan lompat dalam permainan tradisional. Yang ketiga yaitu kombinasi gerak dasar jalan dan lempar dalam permainan tradisional. Nah, sekarang kita akan belajar yang pertama terlebih dahulu, yaitu kombinasi gerak dasar jalan dan lari dalam permainan tradisional. Gerakan berjalan sudah sering kita lakukan, seperti saat kita berangkat sekolah, bermain, membeli barang ke toko, masuk kamar, dan lain-lain. Nah, berjalan sendiri dilakukan dengan melangkahkan kedua kaki secara bergantian dan teratur. Selain berjalan, kamu pasti juga sering berlari. Aktivitas berlari tidak setiap saat digunakan. Berlari digunakan apabila diperlukan saja, misalnya seperti bermain kejar-kejaran ataupun balapan lari. Dengan berlari, kita dapat sampai di tempat tujuan dengan cepat dibandingkan dengan berjalan. Gerak dasar berjalan dan berlari dalam permainan kejar-kejaran. Yang pertama yaitu gerak jalan dalam permainan kejar-kejaran. Yang kedua yaitu gerak lari dalam permainan kejar-kejaran. Dan yang ketiga yaitu kombinasi gerak jalan dan lari dalam permainan kejar-kejaran. Bermain kejar-kejaran mengharuskan pemain untuk berlari terus supaya tidak tertangkap oleh pengejar. Namun, ada saatnya pemain berjalan ketika pengejar mengejar pemain lainnya. Berjalan juga dilakukan pemain untuk menghemat tenaga. Berjalan dapat dilakukan dengan santai ataupun cepat, sesuai kondisi permainan. Dalam permainan kejar-kejaran membutuhkan kecepatan. Kecepatan dapat diperoleh apabila gerak langkah kaki efektif dan benar. Gerak lari yang efektif dan benar yaitu kaki dilangkahkan dengan cepat dan konsisten. Ayunan lengan sesuai irama langkah kaki. Dan badan tegak, pandangan lurus ke depan. Kombinasi gerak jalan dan lari dalam permainan kejar-kejaran. Nah, ketika permainan berlangsung, kamu dapat berjalan ataupun berlari sesuai kondisi permainan. Lakukan gerakan berjalan dan berlari dengan baik, supaya kamu dapat bergerak secara efisien. Nah, itu adalah kombinasinya. Kombinasi gerak dasar jalan, lempar, dan lompat dalam permainan tradisional. Sebelumnya, kita sudah belajar permainan tradisional kejar-kejaran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang permainan engklek. Kombinasi gerak yang ada pada permainan engklek adalah gerak jalan, lempar, dan lompat. Ada 4 gerak dasar dalam permainan engklek. Yang pertama yaitu gerak dasar jalan dalam permainan engklek.
Yang kedua yaitu gerak dasar lempar. Yang ketiga yaitu gerak dasar lompat. Dan yang keempat yaitu kombinasi gerak dasar jalan, lempar, dan lompat. Yang pertama yaitu gerak dasar jalan. Pemain engklek berjalan dari tempat tunggu menuju tempat bermain. Berjalan dilakukan dengan santai. Jalan santai dilakukan dengan melangkahkan kaki secara bergantian dengan perlahan. Oke, yang kedua sekarang gerak dasar lempar. Pemain engklek melakukan lemparan saat akan memulai bermain dan setelah menyelesaikan satu putaran. Nah, setelah selesai, kamu melemparnya harus membelakangi petak. Dari posisi itu, kamu harus dapat memperkirakan petak yang diinginkan, kekuatan, dan jarak lemparan tanpa melihatnya. Kemudian yang ketiga yaitu gerak dasar lompat. Melompat yaitu menolakkan salah satu kaki terkuat. Melompat merupakan gerak dominan atau gerak yang paling banyak dilakukan dalam permainan engklek. Saat melompat, kamu juga harus menjaga keseimbangan karena hanya berdiri dengan satu kaki. Ada 3 jenis petak dalam permainan engklek, yaitu petak berbentuk pesawat, gunung, dan baling-baling. Selanjutnya yaitu kombinasi gerak dasar jalan, lempar, dan lompat dalam permainan engklek. Kombinasi yang dimaksud yaitu menggabungkan antara gerak dasar jalan, lempar, dan lompat dalam permainan engklek. Nah, bisa dibilang memainkan permainan engklek secara lengkap. Pemain berjalan menuju area permainan. Kemudian, pemain tersebut melemparkan kreweng atau gacuk. Petak yang ada kreweng tidak boleh dipinjak. Jadi, pemain harus melompat ke petak berikutnya. Nah, dari kegiatan tersebut, sudah ada 3 gerakan yang kita lakukan, yaitu gerak berjalan, gerak melempar, dan gerak melompat.